Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Denny dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk maintenance pompa, terutama di pembangkit. Oke, saya share screen dulu. Hmm, Oke. Hmm, oke. Ya, sudah terlihat ya jadi ya. Ya, jadi ini adalah langkah dasar dari maintenance pompa. Ini adalah nama dan nomor mahasiswa saya. Ya, ini bagian dari tugas saya. Sebelumnya, saya menjelaskan tugas ini untuk dibutuhkan beberapa referensi. Saya memilih satu referensi, yaitu untuk pump design untuk nuclear power plants. Ada doi dan eh, tahun berapanya dan juga ada autornya bisa dicari dan ini adalah open source. Ini adalah desain dari pompa yang ada di referensi tersebut dan ini adalah eh, saat saya magang di PLTA Bakaru adalah penerapan pompanya. Eh, Sebelumnya, mari kita bercerita tentang masalahnya terlebih dahulu. Jadi di sebuah pembangkit listrik mengalami kegagalan sistem, yang artinya sistemnya down, berhenti beroperasi. Ini diakibatkan eh, gejala awalnya adalah tekanan di dalam sistem pendingin ini tiba-tiba naik turun, tiba-tiba anomali. Lalu, setelah penyelidikan awal ditemukan antara lain eh, dari pendingin ini heat exchanger itu hubungannya dengan pompa. Nah, pompanya ini setelah dilihat temperatur motornya itu meningkat dan tekanannya tidak stabil. Di di sini ya, di pengukurannya sini tidak stabil tekanannya. Lalu pompanya bergetar dan suara aneh. Ini sudah tiga anomali yang tidak seharusnya terjadi. Anggap saja motor Anda tidak mengeluarkan suara yang tidak bagus dan mengeluarkan asap atau bagaimana. Oleh karena itu, para engineer di sana melakukan corrective maintenance. Ini merupakan langkah yang eh, harus dilakukan untuk mengembalikan performa. Nah, ini tujuannya. Tujuannya adalah mengembalikan fungsi sistem yang normal. Terus memastikan stabilitas tekanan dan suhu, mencegah kerusakan lebih lanjut dan mengurangi waktu downtime. Nah, penyebabnya tadi fluktuasi tekanan, temperatur motor yang meningkat, pompa yang bergetar dan mengeluarkan suara aneh, dan kemungkinan kerusakan komponen yang kritikal. Ini bisa lanjut ke heat exchanger ke mana. Jadi tidak hanya di pompa saja. Oke, makanya sistemnya harus tutup dulu. Namun, sebelum itu kita harus mengetahui apa-apa saja yang menjadi sistem di pompa. Oke, di pompa ini adalah yang saya ambil dari sumber di internet ya. Di yang pasti di sini adalah ada casing ya, nozzle dan ini ada suction nozzle and discharge nozzle itu artinya inlet dan outlet. Lalu ada bearing, seal di sini, ada shaft, ada oil rings dan bearing ada shaftnya juga berarti ada motornya. Jadi ini adalah umumnya pompa biasanya ya seperti ini walaupun di pembangkit pun bentuknya pasti seperti ini. Dan tadi di referensi eh, dia hanya mengambil di bagian sini saja. Ya, seperti itu tidak sampai ke seal dan lain-lain. Oke. Oke. Sebelum melakukan pembongkaran, alangkah baiknya untuk melakukan K3. Biasanya di pembangkit ada K3-nya memakai sepatu safety, untuk memakai eh light ini yang baju ada yang ada reflektor, lalu pakai helm kuning. Jangan lupa kalau membongkar pakai sarung tangan dan juga eh, selalu perhatikan K3 dan juga di sistem harus benar-benar ditutup valve-nya atau semua yang berkaitan dengan pompa ini harus ditutup supaya tidak ada kecelakaan kerja. Oke. Nah, lalu ini kita memasuki ke langkah-langkah utama untuk maintenance. Yang pertama adalah membersihkan. Jadi dibersihkan dulu secara fisiknya di luarnya dulu. Nah, ternyata ditemukan bahwa ada sisa-sisa pasir yang ada di atas pompa atau di bawahnya atau di luarnya dan ditemukan pula cipratan air yang tidak seharusnya keluar. Nah, ini berarti ada masalah di seal.
atau di impeller. Ada dua kemungkinan. Lalu setelah dibersihkan, diperiksa kita. Kita periksa. Pemeriksaan sistem seal. Sistem seal kita periksa dan kondisi impeller dan aliran fluida. Kondisi impeller terlihat dari luar rusak dikarenakan pasir yang terjadi akibat sedimentasi. Oke, sedimentasi mungkin dari aliran sungai ya, terus masuk ke ini, tiba-tiba kok ada pasir yang seharusnya tidak terjadi. Oke, nih. Nah, yuk kita bongkar, bongkar semuanya. Seperti di kompos tadi, di gambar tadi kita bongkar semuanya dan dibersihkan secara detail lagi. Oke, setelah itu diperiksa yang kedua. Nah, setelah diperiksa, impeller yang rusak ini membuat kinerjanya tidak stabil, sehingga temperatur dan tekanan ini fluktuatif dan membuat getaran dan eh, suara terjadi rusak. Jadi impellernya ini rusak karena terkikis atau terkena batuan-batuan yang lebih besar. Jadi ya begitu, jadi rusak tekanannya, temperaturnya naik, temperatur motornya. Walau di pembangkit biasanya tidak ada temperatur motor, tapi kita selalu turun ke lokal untuk mengecek temperatur ini aman atau tidak. Biasanya seperti itu. Oke, lalu selanjutnya ada diganti. Ini ada dua pilihan, ada pengganti atau diperbaiki. Kalau kalian memiliki keahlian tingkat 9, seperti Mister Lauba atau Paman Berkacamata, bisa untuk melakukan perbaikan. Cuma kita di sini belum memiliki tingkat keahlian 9 atau 8, jadi kita harus mengganti pompa impeller yang rusak. Nah, ini eh, ada mengganti blade impeller yang rusak dengan material yang lebih tahan lama untuk mengembalikan kinerja pompa atau mengatasi sedimentasi dengan penambahan filter. Jadi sebelum kita lihat dulu masalah sedimentasinya itu hanya dikarenakan satu kali atau akan terjadi berkali-kali. Dalam case ini mungkin mungkin terjadinya sekali, mungkin karena longsor. Oke, kita harus bersihkan dulu bagaimana menunggu atau bagaimana. Tapi kalau sudah sedimentasinya parah dan memungkinkan untuk terus-terusan ada pasir yang masuk, lebih baik ditambahkan filter. Kita gunakan sand separator, kita gunakan filter juga seperti itu di sebelum pompanya. Jadi ya kita harus menambahkan beberapa komponen, jadi lebih mahal. Oke, lalu kita pemasang lagi. Memasang kembali seluruh komponen pompa yang telah dibongkar dan pastikan semuanya terpasang dengan benar terlebih dahulu ya. Oke, oke. Lalu kita uji. Kita pastikan aman dulu semuanya lalu kita uji. Setelah diuji, kita pantau tekanan, aliran, lalu untuk pemantauan suhu, untuk pengecekan getaran dan diuji variabilitas. Dan pastikan di seluruh pengujian ini harus ada alat ukur. Karena jika misal pengembalian performa gitu, itu belum ada alat ukur yang pasti. Performa banyak dipengaruhi oleh tekanan, oleh temperatur, oleh macam flow rate atau lain-lain, nanti berpengaruhnya ke banyak hal, misal ke exchanger. Heat exchanger pengaruhnya apa? M dot. M dot nanti pengaruhnya ke pendinginan. Pendinginan nanti pengaruhnya di mana? Di turbin atau di boiler atau di heat exchanger, kondensor atau boiler. Itu akan berdampak lebih banyak. Oke. Oke, lalu setelah diuji, jangan lupa dicatat. Semua komponen, semua penggantian, semua hasil uji harus dicatat dan dilaporkan. Oke. Dan didokumentasikan, dokumentasi pencatatan dan ditulis di riwayat pemeliharaan. Oke. Selanjutnya adalah analisis. Nah, peningkatan suhu motor ini diakibatkan ketidakseimbangan atau kerusakan pelumasan. Di case ini eh, adalah ketidakseimbangan. Jadi blade-nya seperti rusak. Kenapa? Ini adalah kaitannya dengan referensi. Referensi yang saya ambil memiliki bentuk blade atau impeller yang rumit. Jadi eh, ya karena rumit, jadi strukturalnya tidak tidak terlalu bagus dan juga untuk manufakturnya juga susah. Jadi ada kemungkinan untuk mengganti desain blade impeller. Oke. Lalu untuk kontaminasi partikel dalam fluida.
Ini adalah pasir yang kotoran diakibatkan menyebabkan kerusakan pada blade impeller. Ya, tadi seperti hasil jelaskan tadi, ada dua kemungkinan. Kita mengganti blade yang lebih tahan dengan impeller atau kita menambahkan filter. Seperti itu. Oke, lalu untuk fluktuasi tekanan pada aliran, tekanan yang tidak stabil akibat kerusakan pada sebuah, ya, lagi blade impeller yang tidak merata, tidak sesuai dengan spesifikasinya lagi, tidak sesuai dengan performa awalnya, itu rusak dan harus diganti dan menyebabkan tekanan itu tidak merata. Jadi saat satu blade berputar, blade lainnya tidak ada peningkatan tekanan, jadi fluktuatif tekanannya. Seperti itu. Lalu getaran suara. Jadi karena impeller ini tidak seimbang, mungkin seal-nya juga eh, longgar sedikit. Jadi ada keluar pasir dan air yang tadi, dan suara abnormal nggak disebabkan fisik pada komponen yang bergerak. Seperti itu. Jadi karena eh, tidak seimbang tadi keluar suara abnormal gitu. Nah, kesimpulannya pemeliharaan harus rutin dan dilakukan pembersihan setiap saat. Jadi jika kalian magang atau KP, jangan terlalu sedih hati jika pemeliharaannya hanya membersihkan. Pembersihan itu juga merupakan bagian yang penting untuk pemeliharaan. Oke. Lalu penggantian komponen yang rusak, tadi impeller harus diganti atau dibetulkan jika kalian memiliki keahlian tingkat 9 atau 10 mungkin, tapi saya tidak pernah melihat paman berkacamata atau Mister Lauba menggunakan keahlian tingkat 10-nya. Lalu untuk pengujian dan monitoring sistem, em, harus dimonitoring dulu, diuji dan dimonitoring, dilihat berapa di uji durabilitasnya. Lalu di getaran dan suara harus digunakan, di monitoring juga, dan evaluasi desain dan komponen sistem untuk mengurangi kerusakan akibat partikel padat. Ya, ini perlu pertimbangan yang lebih lanjut. Mungkin karena ada beberapa biaya dan masalah kepolitikan dan keekonomian, jadi itu urusan yang lebih panjang. Kita di sini hanya membahas yang teknis-teknis saja. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Untuk bagaimana langkah dasar dalam melakukan maintenance, terutama di pompa pembangkit. Jadi, ya, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, bisa untuk like dan komen. Oke, terima kasih. Bye-bye.